Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alvina Dewi, NIM 200-275, kelas FSC 20. Di sini saya akan membuat tugas kuis 1 dengan mata kuliah pengantar minyak dan gas pada tanggal 24 Oktober 2022. Nah, soal yang pertama itu adalah kegiatan pokok industri migas dibagi menjadi 3, apa saja dan jelaskan. Nah, di produksi migas sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hulu, hilir, dan kegiatan penunjang. Di proses hulu sendiri itu adanya eksplorasi dan produksi. Di eksplorasi sendiri itu adanya studi geologi, studi geofisika, dan survei seismik. Di produksi sendiri itu adanya pengobaran, reservoir, dan produksi. Sedangkan di proses hilir sendiri itu adanya pengolahan dan pemasaran, dan proses penunjang sendiri itu seperti teknis maupun non-teknis. Nomor 2, bagaimana kita mengetahui di suatu tempat terdapat minyak dan gas bumi? Yang pertama itu dengan studi geologi, yang kedua dengan studi geofisika, dan yang ketiga dengan studi seismik. Studi seismik atau survei seismik sendiri itu setelah mendapatkan data, kemudian kita melakukan pengeboran untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya hidrokarbon di dalamnya. Nomor 3, jelaskan cara kerja survei seismik. Nah, cara kerja dari survei seismik sendiri itu dengan cara memantulkan gelombang yang dipancarkan oleh getaran, ledakan dinamit, dan getaran dari vibrator truk yang kemudian ditangkap oleh reservoir, yaitu geofon, dan kemudian ditampilkan dalam bentuk bisa 3D, bisa 2D. Nah, selanjutnya itu untuk mendapatkan minyak dan gas bumi, syarat-syarat terbentuknya migas harus dipenuhi apa saja. Nah, yang pertama itu ada source rock, yang kedua reservoir, yang ketiga ada caprock, yang keempat ada migration, dan yang kelima itu ada trap. Nah, yang pertama source rock, itu adalah batuan yang menghasilkan hidrokarbon. Yang kedua itu ada reservoir. Reservoir adalah batuan yang menjadi tempat terakumulasinya hidrokarbon yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Nah, yang ketiga itu ada caprock. Caprock merupakan lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah, dan lapisan batuan ini berada pada di atas lapisan batuan reservoir dan berfungsi sebagai penutup reservoir untuk mencegah keluar atau bocornya fluida. Nah, selanjutnya itu ada migration. Migration sendiri itu adalah proses transportasi atau perpindahan minyak dan gas dari batuan menuju reservoir. Dan yang terakhir itu ada traps. Traps suatu kondisi alam yang menjebak minyak dan gas sehingga tidak dapat bergerak dan terakumulasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dalam pengeboran dibagi menjadi 5 tahap apa saja. Nah, yang pertama ada wildcat, yang kedua eksplorasi, yang ketiga delineasi, yang keempat infill, dan yang kelima itu adanya reentry. Nah, yang pertama itu wildcat adalah tempat belum pernahnya dilakukan pengeboran. Dia baru pertama kali di suatu tempat tersebut dilakukan pengeboran. Jadi masih kayak uji coba gitu. Yang kedua itu ada eksplorasi. Eksplorasi dilakukan dengan cara survei seismik dilakukan oleh orang GNG atau geologi dan geofisika, yang gunanya untuk menentukan di suatu tempat ada atau tidaknya minyak dan menentukan berpotensi atau tidaknya di suatu tempat tersebut. Nah, yang ketiga sendiri itu ada delineasi. Delineasi sendiri itu adalah pengeboran untuk menentukan batas reservoir atau batas di mana minyak tersebut berada. Nah, yang keempat sendiri itu ada infill. Infill merupakan pemboran yang dilakukan untuk mempercepat pengurasan cadangan minyak yang ada di dalam tanah. Biasanya dibor setelah sumur produksi. Misalnya ini sumur produksi dan ini adalah sumur infill. Dan yang terakhir itu ada reentry. Reentry adalah sumur yang sudah diproduksi lama. Biasanya ada 3 layer. Misalnya itu ada 3 layer kan. Jadi yang diambil tuh lapisan yang pertama dulu. Kalau misalnya lapisan pertama udah habis, maka lanjut di lapisan kedua.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.